Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang ARKAS tahun 2022 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi pelaksanaan atau penggunaan ARKAS di tahun 2022 ini adalah sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama atau SEB antara Kemendagri dengan Kemendikbudristek, yaitu dengan nomor 907/6479 SC untuk Kemendagrinya dan nomor 7 tahun 2021 untuk Kemendikbudristeknya, yaitu tentang pengintegrasian ARKAS dan SIPD untuk pengelolaan dana BOS. Apa itu ARKAS? ARKAS adalah aplikasi RKS yang diterbitkan oleh atau dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Dan SIPD, apa itu SIPD? SIPD adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang diterbitkan atau dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, sekolah penerima dana BOS tahun 2022 wajib menggunakan ARKAS dalam pengelolaan perencanaan RKS dan realisasi dana BOS-nya. Kemudian, laporan penggunaan dana BOS melalui boskemdikbud.go.id atau biasa kita kenal dengan istilah BOSalur sudah tidak dapat dilakukan secara manual, melainkan akan diambil dari data hasil input dari aplikasi ARKAS. Jadi biasanya kita melaporkan penggunaan dana BOS itu yang sebanyak 10 komponen secara manual di halaman boskemdikbud.go.id. Ini sudah tidak dapat dilakukan secara manual lagi. Akan tetapi datanya akan diambil langsung dari ARKAS yang nantinya Bapak Ibu kerjakan atau input datanya. Oke. Kemudian syarat pencairan dana BOS. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa syarat pencairan dana BOS dari KPPN ke rekening sekolah itu memiliki syarat. Yang pertama, untuk tahap ketiga, jadi pencairan tahap ketiga di tahun 2022. Jadi saat ini, di tahun ini, tahap ketiga syarat pencairannya adalah menginput realisasi belanja atau BKU bulan Januari sampai dengan Maret. Ya, jadi tahap satunya mengikuti tahap pencairan yaitu Januari sampai dengan Maret pada ARKAS. Jadi nanti Bapak Ibu syarat dapat dicairkannya dana BOS tahap ketiga tahun 2022 itu adalah Bapak Ibu sekolahnya sudah menginput realisasi belanjanya bulan Januari sampai dengan Maret. Nah, paling lambat tanggal 31 Juli tahun 2022. Jadi Bapak Ibu jangan sampai tidak menginput realisasi belanja pada ARKAS, realisasi belanja bulan Januari sampai dengan Maret ya melebihi tanggal 31 Juli. Jadi saya harap seluruh sekolah penerima dana BOS sudah menginput realisasi belanjanya atau BKU-nya pada aplikasi ARKAS, realisasi belanja bulan Januari sampai dengan Maret. Kalau melebihi tanggal 31 Juli tahun 2022 penginputannya, maka dana BOS atau pencairan dana BOS-nya akan ditunda atau dipending. Oke. Kemudian tahap ke-1 tahun 2023.
Jadi nanti tahap ke-1 tahun depan atau tahun 2023, syarat dapat dicairkannya dana BOS adalah sekolah atau Bapak Ibu sudah melakukan input realisasi belanja atau BKU bulan Januari. Maaf, ini salah ketik. Bulan April sampai dengan Agustus. Ini bulan April, maaf ya, bukan bulan Januari. Bulan April sampai dengan bulan Agustus pada Arkas. Kapan paling lambatnya? Paling lambatnya adalah tanggal 31 Oktober tahun 2022. Oke. Nah, kemudian pencairan tahap kedua tahun 2023, tahun depan, tahap kedua, syarat dicairkan dana BOS-nya adalah Bapak Ibu sudah melakukan input realisasi belanja bulan September sampai dengan Desember. Ya, jadi BKU bulan September sampai dengan Desember pada Arkas. Nah, kapan paling lambat? Paling lambatnya adalah tanggal 31 Januari tahun 2023, berarti tahun depan. Nah, ini oleh karena itu, agar dana BOS-nya dapat dicairkan, Bapak Ibu penerima dana BOS tahun 2022 wajib melakukan pengelolaan dana BOS-nya menggunakan Arkas, mulai dari penganggaran sampai dengan realisasi belanjanya atau input BKU-nya. Kemudian mari kita berkenalan dengan karakteristik Arkas. Seperti apa Arkas itu? Jadi Arkas atau aplikasi RKS adalah aplikasi berbasis desktop. Jadi desktop base, bukan berbasis web yang aplikasi kebanyakan yang mungkin Bapak Ibu biasa menggunakan web browser, tapi ini adalah aplikasi berbasis desktop, sehingga harus dipasang atau diinstal dulu pada komputer atau laptop yang memiliki sistem operasi atau platform yang sudah ditentukan. Ya, jadi tidak sembarangan. Apa itu sistem operasinya? Adalah Microsoft Windows. Sehingga Bapak Ibu yang menggunakan laptop berformat Chromebook atau MacBook ini tidak dapat diinstal aplikasi Arkas-nya. Jadi Bapak Ibu harus menginstal aplikasi Arkas ini pada sistem operasi Windows. Oke, kemudian yang kedua sudah dijelaskan tadi, harus dipasang atau diinstal terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, ya, jadi Arkas ini sifatnya semi daring atau semi online seperti Dapodik, tidak harus selalu atau setiap saat terkoneksi oleh atau dengan internet. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Arkas ini walaupun tidak terkoneksi dengan internet. Jadi seperti Dapodik mungkin ya, yang tidak terkoneksi internet. Nah, karena semi daring, berarti ada saat-saat Bapak Ibu butuh terkoneksi dengan internet ketika menggunakan Arkas. Jadi wajib daring. Kapan itu wajib daring? Kita wajib daring saat melakukan registrasi, kemudian membuat lembar kerja atau kertas kerja baru RKS, dan ketika melakukan sinkronisasi atau seperti melakukan pengajuan pengesahan anggaran. Nah, ini. Nah, selain wajib daring, kita juga dapat menggunakan Arkas saat luring. Ya, kapan itu kita dapat menggunakan Arkas secara luring? Yaitu ketika menginput RKS atau membuat kertas kerja, juga kita menginput realisasi belanja atau menginput BKU. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menggunakannya secara offline atau luring, tapi kita juga wajib terkoneksi internet atau daring ketika melakukan kegiatan tertentu yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah memasang Arkas pada komputer. Memasang Arkas pada komputer. Nah, langkah-langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita unduh
berkas instalasi, berkas pemasangan atau installer. Nah, di mana kita dapat melakukan pengunduhannya, yaitu di laman rks.kemdikbud.go.id/download. Silakan dibuka URL-nya, kemudian setelah di-download, silakan pasang pada komputer yang memiliki sistem operasi Microsoft Windows 8 atau di atasnya. Jadi Windows 8, Windows 10 atau Windows 11. Dan akan tidak bisa digunakan secara maksimal jika Bapak Ibu menggunakan komputer atau laptop yang bersistem operasi di bawah Microsoft Windows 8, misalkan Windows 7 atau Windows XP misalkan. Nah, silakan Bapak Ibu menggunakan komputer atau laptop yang sudah memiliki sistem operasi Windows 8, Windows 10 atau Windows 11. Kemudian setelah Bapak Ibu memasang atau menginstal Arkas, ya selanjutnya adalah melakukan registrasi. Nah, di dalam proses registrasi Bapak Ibu membutuhkan kode aktivasi, dan kode aktivasi itu dapat Bapak Ibu peroleh dengan cara menghubungi pengelola Dana BOS Kabupaten Cirebon, karena pengelola Dana BOS Kabupaten Cirebon adalah selaku admin Arkas tingkat kabupaten. Kemudian ya, bagi Bapak Ibu yang baru atau belum pernah menggunakan Arkas, ya sambil menunggu mungkin nanti ada BIMTEK, sosialisasi atau video tutorial yang akan dibagikan, Bapak Ibu dapat melihat atau mempelajari tutorial cara pemasangan dan penggunaan Arkas, ya dapat diakses melalui laman atau URL yang sudah disediakan oleh Kemdikbud, yaitu di rks.kemdikbud.go.id/video. Silakan, di situ banyak sekali video-video tutorial yang sudah disediakan oleh pihak Kemdikbud yang mungkin belum lengkap. Nanti insya Allah Dinas Pendidikan akan membuatkan video tutorialnya agar dapat dipelajari oleh Bapak Ibu semua. Selanjutnya adalah satu unit komputer, laptop atau perangkat yang terpasang Arkas hanya dapat digunakan untuk mengerjakan satu akun sekolah. Jadi kita tidak dapat mengerjakan beberapa sekolah dalam satu laptop atau satu komputer secara bersamaan. Ya, mungkin bisa secara bergantian, tetapi akan melalui proses yang tidak mudah seperti itu. Nah, ini sekilas alur Arkas. Yang pertama adalah RKS. Jadi alur penyusunan RKS. Yang pertama, ya, pasang Arkasnya atau install Arkasnya. Setelah diinstal, kemudian Bapak Ibu melakukan registrasi. Setelah melakukan registrasi, kemudian Bapak Ibu bisa masuk atau login. Setelah login, Bapak Ibu bisa langsung membuat RKS. Silakan dibuat RKS-nya sampai dengan pagunya 0 atau selesai menyusun RKS-nya. Setelah sisa pagunya 0, Bapak Ibu bisa mengajukan pengesahan RKS-nya. Nah, setelah pengajuan RKS, nanti pengajuan tersebut akan kami terima. Jadi admin Kabupaten Cirebon nanti menerima pengajuan pengesahan RKS dari sekolah. Nanti kami akan mengeceknya dan kemudian akan memutuskan apakah pengajuan pengesahan RKS dari sekolah atau dari Bapak Ibu itu disetujui atau ditolak. Jika ditolak, nanti akan muncul kenapa alasannya RKS Bapak Ibu itu ditolak. Nah, silakan nanti Bapak Ibu jika ditolak dipelajari apa saja yang harus diperbaikinya, kemudian dibuat lagi. Setelah dirasa sudah benar dan sisa pagunya kembali 0, silakan diajukan kembali pengesahannya. Begitu seterusnya sampai dengan RKS Bapak Ibu disetujui.
Nah, kalau sudah disetujui RKS-nya, nanti silakan Bapak Ibu bisa melanjutkan langkah selanjutnya dalam aplikasi Arkas, yaitu melakukan input BKU. Jadi Bapak Ibu tidak dapat mengajukan pengesahan RKS jika sisa pagunya belum 0, seperti itu. Lanjut, ya, sini alur Arkas. Tadi diagramnya, sekarang adalah penjelasannya. Sudah dijelaskan tadi, sekolah dapat mengajukan pengesahan RKS jika sisa pagunya sudah 0. Nah, jika RKS disetujui, maka sekolah dapat melakukan input input realisasi atau input PKU per bulan. Sekolah tidak dapat membatalkan pengesahan RKS yang sudah disetujui. Jadi, kalau sudah disetujui, ya Bapak Ibu tidak dapat mengubah atau mengedit RKS. Nah, sekolah dapat mengubah RKS yang sudah disetujui atau disahkan dengan tahapan yang disebut pergeseran RKS. Jadi pengesahan RKS itu di awal, setelah RKS disahkan, jika Bapak Ibu ingin mengubah atau memperbaiki isi dari RKS, akan melalui tahapan yang disebut pergeseran RKS. Jadi perubahan RKS di tahap selanjutnya disebut pergeseran kas. Sekolah dapat melakukan pergeseran RKS lebih dari satu kali, ya, sampai dengan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan pergeseran atau perbaikan RKS lebih dari satu kali. Misalkan setelah disahkan RKS-nya, Bapak Ibu ingin menambahkan pengadaan laptop misalkan, karena ketika membuat RKS kemarin yang sudah disahkan, Bapak Ibu belum mencantumkan laptop. Nah, kemudian Bapak Ibu ingin menambahkan laptop, maka Bapak Ibu harus mengajukan pergeseran RKS agar Bapak Ibu bisa mengubah atau menambahkan laptop pada RKS Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nanti silakan ditambahkan laptopnya, kemudian diajukan lagi pengesahannya, seperti itu. Nah, sudah disetujui pengesahan RKS-nya, Bapak Ibu masih ada yang diperbaiki lagi, ajukan lagi pergeseran RKS. Begitu seterusnya sampai batas yang sudah kami tentukan atau dengan berbagai pertimbangan. Tentunya Bapak Ibu bisa saja mengajukan perubahan atau pergeseran RKS misalkan sampai 20 kali. Tapi ya tentunya akan kita pertimbangkan dengan beberapa hal seperti itu. Jadi tidak harus Bapak Ibu setiap saat melakukan pergeseran RKS seperti itu. Kemudian ya, anggaran yang sudah direalisasikan atau komponen belanja yang ada di RKS yang sudah direalisasikan atau sudah diinputkan di BKU-nya, maka tidak dapat diubah atau dilakukan pergeseran. Oleh karena itu, jika harga yang akan dibayarkan berbeda dengan harga pada RKS, silakan ubah terlebih dahulu harga yang ada di RKS dengan melakukan pergeseran. Contohnya begini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu membuat RKS yang di dalamnya ada pengadaan laptop seharga 9 juta misalkan. Ternyata ketika akan dibelanjakan, harga laptopnya di bawah harga yang sudah dicantumkan di RKS. Misalkan di RKS-nya 9 juta, ternyata harga laptopnya adalah 8.500.000. Nah, kemudian Bapak Ibu menginput belanja di BKU-nya ya seharga 8.500.000, di RKS-nya masih 9 juta. Maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan pergeseran kas yang bertujuan untuk mengganti harga laptop yang semula 9 juta menjadi 8.500.000. Ya. Jadi kenapa tidak bisa diubah? Karena Bapak Ibu sudah menginput BKU-nya sebesar 8.500.000, sehingga RKS atau anggarannya tidak bisa diubah
Ya, kalau mau diubah jangan diinput dulu. Jadi ketika Bapak Ibu tahu bahwa harga laptop itu lebih rendah dari RKS, maka silakan Bapak Ibu mengajukan dulu pergeseran kasnya, diganti harga di RKS-nya sebesar 8.500.000 supaya sesuai dengan barang yang dibayarkan atau dibelinya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini jadi ya, saya harap sekolah tidak sering-sering mengganti atau mengajukan pergeseran kas, karena semakin banyak sekolah mengajukan pergeseran kas atau semakin sering sekolah mengajukan pergeseran RKS, maaf bukan pergeseran kas ya, pergeseran RKS, maka ya menurut saya semakin buruk pula nilai kinerja kepala sekolah. Ya, kinerja kepala sekolah yang baik atau yang bagus itu adalah ya matang dalam menyusun RKS, tidak mengganti-ganti atau berkali-kali melakukan perubahan atau pergeseran RKS, seperti itu. Kemudian ya, karena di Kabupaten Cirebon sebelumnya kita sudah menggunakan Edibos, maka apa yang kita lakukan pada Edibos setelah munculnya Arkas? Jadi Bapak Ibu, kami tegaskan di tahun 2022 sekolah tetap melakukan pelaporan RKS dan realisasi belanja pada laman Edibos. Nah, jadi walaupun Bapak Ibu mengerjakan Arkas, tetap Bapak Ibu juga ya melakukan pelaporan mulai dari penyusunan RKS sampai dengan realisasi belanjanya pada laman Edibos. Kenapa? Karena sebagai kebutuhan akan laporan keuangan daerah di tahun sekarang atau tahun 2022. Nanti Edibos sebagai alternatif atau antisipasi terhadap kebutuhan laporan keuangan daerah yang mungkin belum tentu atau belum bisa terakomodir pada Arkas di tahun 2022. Nah, kemudian Edibos juga sebagai kontrol dan kendali terhadap pengelolaan seperti ya, komponen biaya harga, kemudian pergeseran kasnya, kemudian aset barang milik daerah dan pelaporan persediaan. Jadi di Arkas juga sama seperti di Edibos, bahwa barang ya atau harga barang atau jasa, daftar barang atau daftar jasa yang akan Bapak Ibu gunakan itu sudah kami sediakan, dan kalau belum ada atau belum sesuai barangnya, Bapak Ibu bisa mengajukan kepada kami, seperti itu, sama dengan di Edibos. Nah, kemudian yang kedua, pergeseran kas ya. Kemarin kita juga sudah mengevaluasi bahwa banyak sekali sekolah atau operator yang menginput pergeseran kasnya asal-asalan, sehingga terjadi perbedaan saldo yang tercantum antara di rekening koran dengan di buku pembantu banknya, karena sekolah asal atau salah dalam melakukan pergeseran kas, bisa jadi salah tanggal, salah angka, dan lain sebagainya. Ini hasil dari evaluasi tersebut menghasilkan bahwa ketika Bapak Ibu melakukan input pergeseran kas di Edibos, itu sudah tidak bisa lagi, melainkan hanya admin kabupaten yang bisa melakukan atau menginput pergeseran kas. Akan tetapi pada aplikasi Arkas, Bapak Ibulah yang menginput pergeseran kas. Jadi kami harap Bapak Ibu sudah terbiasa dengan menginput pergeseran kas yang benarnya. Oleh karena itu, nanti kami juga tidak akan asal dalam melakukan atau mengesahkan BKU dari Bapak Ibu. Kami ingin Bapak Ibu juga menginput di Edibos agar kami bisa melakukan pencocokan data. Apakah sudah benar input pergeseran kas yang Bapak Ibu input, ataukah masih ada yang harus diperbaiki pergeseran kasnya. Juga untuk pelaporan asetnya atau pelaporan BM-nya, barang milik daerahnya.
karena kami lihat juga ya pada aplikasi Arkas belum bisa ya mengakomodir kebutuhan laporan format laporan BMD yang biasa kami berikan atau laporkan ke pengurus barang Dinas Pendidikan. Jangan sampai Bapak Ibu sudah menginput Arkas ya, dan kita juga tidak menginput Edibos, kemudian ketika sudah selesai apa yang sudah kita kerjakan dengan susah payah ya tidak bisa memenuhi kebutuhan pelaporan Dinas Pendidikan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu juga diharapkan dengan masihnya Bapak Ibu melakukan input pada Edibos, kebutuhan laporan-laporan seperti aset dan laporan persediaan tetap masih bisa kita penuhi supaya Dinas Pendidikan ya, tidak memiliki masalah dalam melaksanakan laporan keuangan daerah di tahun 2022 ini. Juga Edibos kita gunakan kebutuhan lainnya yang terkait pengelolaan dana BOS, tentunya yang belum bisa diakomodir pada aplikasi Arkas, semisal rekon antara Dinas Pendidikan dengan BKAD terkait pencocokan rekening koran seperti yang sudah kita lakukan di tahun 2021. Jadi kenapa kita masih tetap mengerjakan dua aplikasi ini? Ya, saya sedikit gambarkan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu hanya menginput hanya Arkas saja, kemudian setelah selesai ada laporan-laporan yang kurang, kemudian untuk memenuhi kekurangan laporan tersebut kami harus meminta kembali dari Bapak Ibu semua. Tentunya ini akan memunculkan pekerjaan yang kedua, ya sama saja dua kali kerjaan. Bedanya dengan Edibos, kita melakukan pekerjaan dua kali ini di perjalanan. Jangan sampai ketika di akhir pelaksanaan kita tetap melakukan pekerjaan yang kedua kalinya untuk memenuhi kekurangan atas pelaporan yang akan kita lakukan, seperti itu ya. Jadi daripada kerjaan dua kalinya di akhir, masih mending kita melakukan pekerjaan dua kalinya di perjalanan sambil bertahap bergantian antara mengerjakan Arkas dan Edibos, seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi permakluman kita bersama ya atas kebutuhan tanggung jawab yang harus kita lakukan, seperti itu. Oke. Kemudian nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya, yaitu praktik tentang Arkas, dimana nanti mungkin video awal akan berbentuk atau membahas tentang anggaran atau RKS-nya. Sebelum menggunakan Arkas, tentunya nanti kita akan mempelajari bagaimana cara mengunduh Arkas, bagaimana cara memasang Arkas, bagaimana cara melakukan registrasi pada Arkas. Setelah selesai, kita masuk ke aplikasi Arkas. Bagaimana kita nanti selanjutnya adalah melakukan pengisian data penanggung jawab, kemudian membuat atau membuka lembar kerja atau kertas kerja, kemudian lanjut kita melakukan menyusun RKS atau mengisi RKS. Setelah selesai membuat RKS, kita mengajukan pengesahan. Ini semuanya akan dibahas atau dipraktikkan dalam bentuk video selanjutnya. Oke Bapak Ibu, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.